Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu, hari yang berbahagia, hari kemenangan Tuhan, hari di mana kita bersuka cita secara istimewa sebab pada hari Minggu kita merayakan kebaikan dan segenap karya Tuhan dalam hidup kita yang menyelamatkan kita dan yang membawa kita kepada persekutuan dengan dirinya dalam hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, pada hari Minggu yang berbahagia ini kita akan merenungkan sebuah tema, yakni mengenal hatinya, mengerti perkataannya, ya, mengenal hatinya, mengerti perkataannya. Nah, saudara-saudara, manusia itu adalah makhluk yang diberikan Tuhan akal budi dan bahasa yang sangat kompleks sekali. Ada berapa macam bahasa di dunia ini? Ada begitu banyak, ya, ada yang menafsirkan kurang lebih 7.000 bahasa dan lain sebagainya. Namun yang jelas adalah setiap bahasa manusia itu adalah sesuatu perkataan yang bisa dimengerti oleh mereka yang menguasai bahasa tersebut. Namun demikian tidak jarang dalam kehidupan ini ada yang disebut sebagai salah paham, salah sangka, salah mengerti, dan lain sebagainya. Padahal satu dengan yang lain menggunakan bahasa yang sama. Apa sebabnya, saudara-saudara? Karena manusia tidak hanya mengerti bahasa dari apa yang mereka dengar, tetapi juga mengerti bahasa dari pengenalan seorang dengan yang lain. Itu sebabnya jikalau kita rindu hidup jauh daripada kesalahpahaman, penting sekali supaya kita mengerti atau membangun relasi yang jauh lebih dalam dari sekedar permukaan. Kita perlu saling mengenal hati masing-masing seorang dengan yang lain. Karena jikalau kita saling mengenal sampai ke dalam hati, maka kita akan dapat mengerti bahasa seseorang. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Beberapa orang mengatakan bahwa sebagian perkataan Tuhan itu sulit dimengerti. Ya. Namun demikian, hari ini saya memberikan rahasianya. Kita bisa mengerti perkataan-perkataan Kristus jikalau kita sungguh-sungguh mengerti hatinya. Nah, bagaimanakah kita mengerti hatinya? Kita mengerti hati Kristus, yaitu dengan bergaul dengannya dan betul-betul memperhatikan apa yang Kristus lakukan. Ya, yakni tujuan kedatangannya untuk menebus kita. Karena segenap kehidupan Kristus dari awal sampai akhir dan apa yang diucapkannya, dikatakannya, bahkan juga dilakukannya adalah puncak daripada segala pewahyuan yang berasal dari sorga. Ya. Nah, Kristus ini adalah kunci dan segala pekerjaannya, perbuatan yang puncaknya adalah karya penebusan itu adalah lensa yang membuat kita bisa melihat seluruh perkataan yang lain dalam kitab suci, yang membuat kita akan sampai kepada inti pengertian yang terdalam, sehingga jauhlah kita daripada salah mengerti, salah paham, salah sangka dengan Tuhan. Karena hanya dengan sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan, disitulah kita sebenarnya dapat menafsirkan bahkan perkataan-perkataan Tuhan yang sulit sekalipun. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah perikop, ya. Matius 10 ayat 34 sampai 42. Matius 10 ayat 34 sampai 42 yang diberi judul Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus, ya. Nah, dari perikop ini saya menemukan beberapa poin penting, poin besar yang mengcover semua perikop ini sehingga kita yang membacanya dipermudah dan diberikan pengertian demi pengertian yang semakin dalam. Nah, yang pertama, saudara-saudara, Tuhan berbicara tentang damai yang datang melalui pedang, ya, damai yang datang melalui pedang. Tapi sesungguhnya pedang yang di sini adalah bukan pedang yang biasa kita lihat, begitu ya, tapi pedang roh. Saya lebih suka menyebutnya sebagai damai yang datang melalui pedang roh, saudara-saudara. Nah, seperti yang kita ketahui, pedang itu biasa digunakan oleh para tentara zaman dulu ataupun juga para penjaga untuk menghalau para penjahat, melindungi tuannya, melindungi harta tuannya, sehingga tuannya aman, demikian juga harta bendanya dijaga dengan baik, saudara-saudara. Dan selanjutnya Tuhan rupanya mewahyukan kepada kita umatnya ada yang disebut sebagai pedang roh, ya. Pedang roh itu apa sih? Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan inilah yang berkuasa memberikan kita damai sejahtera, saudara-saudara. Nah, orang yang cakap mendengar, merenungkan firman Tuhan dan betul-betul mencernanya akan menikmati damai yang begitu dalam lewat firman Tuhan. Saya sendiri sehari-hari sebenarnya tidak pernah lepas, ya, dari mendengarkan pedang roh ini, firman Tuhan ini. Sebab dari firman Tuhan ini datang damai sejahtera. Bahkan saudara-saudara, jika saya boleh sharing begitu ya,
Sebelum tidur pun juga saya memutar khotbah, katakanlah begitu, salah satunya khotbah saya sendiri, dan kesaksian saya, pengalaman saya secara pribadi ini memberikan damai sejahtera yang dalam. Karena sesungguhnya pedang roh yang kita telaah dalam Kristus Yesus sungguh-sungguh membawa damai yang sejati. Berbeda daripada damai yang semu, saudara-saudara. Nah, damai yang semu selalu berbicara tentang ketiadaan masalah, ataupun juga sesuatu yang tanpa Kristus begitu. Sesuatu kebaikan-kebajikan tanpa Kristus. Tetapi pedang roh berbicara tentang keindahan Kristus, karya Kristus, pribadinya yang begitu indah dan mulia. Dan ketika kita mendengarkannya, itu sama seperti seorang anak yang ditidurkan oleh orang tuanya. Barangkali kita pernah punya anak kecil, ataupun juga sedang punya anak kecil, punya adik, ponakan, cucu barangkali. Coba perhatikan bagaimana orang tuanya menidurkan dia, ya, entah memberikan dia susu dan lain sebagainya. Anak itu dibelai-belai sampai dia tidur dalam damai sejahtera. Demikianlah sebenarnya pedang roh firman Tuhan berkuasa memberikan kita damai. Tidak peduli apapun juga masalah di sekeliling kita, besarnya tantangan dan juga persoalan, bahkan sesuatu yang sepertinya sangat sulit begitu. Tapi ketika kita mengizinkan pedang roh itu menjaga kita, mengawal kita dengan gema suaranya yang memberikan hidup, saudara-saudara, membangkitkan iman, menumbuhkan iman dan mengokohkannya, di situ kita menikmati damai sejahtera yang dalam sekali. Jadi Yesus datang bukan untuk membawa damai yang semu, tapi dia membawa damai yang sejati. Membuat kita menikmati damai sejahtera, membuat kita menikmati ketentraman yang sangat dalam sekali. Saya berdoa, saya rindu supaya kita semua betul-betul mengecap apa artinya setiap hari firman Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Karena di mana ada damai, di situ ada sukacita. Dalam sukacita yang sejati ada damai sejahtera yang dalam, saudara-saudara. Jadi Yesus datang untuk membawa damai yang sejati, bukan damai yang semu, dan damai yang berasal dari pedang roh, yakni firman yang kekal. Ya, itu diambil dari ayat 34, saudara-saudara. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bukan damai yang semu, tapi damai yang sejati dengan pedang roh. Yang kedua, ya, dipisahkan atau dikuduskan bagi Kristus, ayat 35 sampai 36. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya, tentu Tuhan tidak bermaksud supaya rumah tangga kita kacau, sama sekali tidak. Bahkan Tuhan betul-betul memberikan kita teladan, ya, bagaimana kita hidup sebagai seorang anak, bagaimana kita memandang orang tua kita sebagai juga utusan Tuhan yang memberikan kita kasih sayang, yang menyatakan kehadiran dan juga teladan Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara. Yang Tuhan maksudkan di sini adalah dipisahkan, yang berarti dikuduskan, saudara-saudara. Dikuduskan itu tidak hanya berarti disucikan, tapi juga dipisahkan. Dipisahkan, dikhususkan bagi Tuhan, itu artinya dikuduskan. Jadi ketika Kristus datang, Injilnya datang dan memanggil orang-orang, saudara-saudara. Bisa jadi dalam sebuah keluarga ada pendirian yang berbeda. Ada orang-orang yang akhirnya memilih mengikut Kristus, saudara-saudara. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan mengikut Kristus, karena Kristus sendiri tidak pernah mengajarkan kejahatan. Kristus justru mengajar kita untuk melakukan kebaikan dengan kualitas yang jauh lebih tinggi dan berbeda, saudara-saudara. Kualitasnya adalah kita mengerjakan kebaikan bukan untuk mencari pahala, bukan juga untuk mencari balasan, tapi kita mengerjakan kebajikan karena Tuhan telah berbuat baik dan senantiasa berbuat baik kepada kita, saudara-saudara. Bahkan Tuhan mengajarkan kita mengasihi bukan dengan kasih yang semu, bukan dengan kasih yang sementara, tapi dengan kasih yang kekal, kasih agape. Bahkan Tuhan juga mengajarkan kasihlah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, bayangkan musuh aja dikasihi, penganiayanya aja didoakan, dimintakan berkat bagi mereka. Ya, apalagi keluarga. Jadi tidak mungkin Tuhan mengajarkan perpecahan, perpisahan dalam keluarga seperti orang-orang yang salah menafsirkannya, saudara-saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan dipisahkan atau dikuduskan, saudara-saudara? Bisa jadi ketika seseorang itu dalam keluarga menerima Kristus, dia dikucilkan, katakanlah begitu, atau menerima perlakuan yang tidak pantas, ya. Atau dalam bahasa yang paling vulgar begitu, dibenci tanpa alasan, seperti yang firman Tuhan katakan. Karena mengikut Kristus dibenci tanpa alasan, padahal tidak mengerjakan kejahatan, mengerjakan kebaikan justru. Jadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya.
pribadi yang jauh lebih berguna, pribadi yang jauh lebih berkualitas, tapi dibenci karena ikut Yesus Kristus, dibenci tanpa alasan. Nah itu pun juga sesuatu yang harus diantisipasi, saudara-saudara. Apa sebabnya? Karena selalu ada harga ya yang dibayar untuk mengikut Kristus, tapi itu tidak mengapa, tidak masalah, sebab sekalipun kita mengalami hal-hal semacam itu, Tuhan Yesus memberikan kita kasih yang besar, kita kekuatan yang besar, yang melampaui apa yang manusia bisa pikirkan. Ya, kalau sudah seseorang jatuh cinta kepada Kristus, siapa yang bisa menghalanginya? Dia akan mencintai sesamanya dengan kasih yang berbeda, dengan kasih yang agape. Tapi sekalipun dia misalnya dibenci tanpa alasan, dia tentu tidak akan pernah membalas kebencian dengan kebencian. Dia akan membalas kebencian dengan cinta dan kejahatan dengan kebaikan. Sebab Yesus Kristus sendiri hidup di dalam dirinya, saudara-saudara, karena dia milik Kristus. Itu dia yang kedua, yang kasih yang utama, ayat yang ke-37 saya akan bacakan bagi saudara-saudara tentang kasih yang utama ini. Ayat yang ke-37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Ya, kasih yang utama. Ini merupakan gaya bahasa Yahudi yang sangat kental dan keras, saudara-saudara. Ya. Seringkali penekanannya antara prioritas yang pertama dengan yang kedua adalah cinta dan benci, gitu ya. Namun demikian, saudara-saudara, Tuhan pun juga tidak pernah mengajarkan kebencian. Ini soal gaya bahasa. Ya. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan kebencian. Tuhan malah mengatakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tapi apa yang dimaksud di sini? Nah, Yesus Kristus sedang berbicara tentang prioritas, bahwa dialah sang prioritas itu, saudara-saudara. Mengasihi Tuhan itu lebih utama daripada segala sesuatu. Ya, dari motivasi, dari niat yang terdalam, itu kasih kepada Tuhan harusnya menjadi yang utama. Dalam kasih kita kepada orang tua, kasih kita kepada anak, kasih kita kepada orang lain, kasih kepada Tuhan itu adalah prioritas, itu yang utama. Nah, jikalau seseorang betul-betul mengasihi Tuhan, disitulah sebenarnya dia akan betul-betul bisa mengasihi orang lain, mengasihi anaknya, mengasihi orang tuanya, mengasihi orang lain. Karena Tuhan ditempatkan di tempat yang tepat, yang lain akhirnya berada di tempat yang sungguh tepat juga, saudara-saudara. Ya, jadi itu dia. Pastikan apapun yang kita lakukan, kasih kepada Tuhan tetap menjadi yang utama. Kita tidak pernah lupa dengan Tuhan. Ya, ingatlah, seluruh orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang tua, anak-anak kita, sahabat-sahabat, teman-teman kita, semuanya itu adalah alat-alat di tangan Tuhan. Mereka adalah perpanjangan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu sebenarnya jangan sampai kita lupa dengan sumbernya. Sumbernya adalah Tuhan sendiri, sedangkan mereka adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan yang dipakai untuk mengasihi kita, saudara-saudara. Jadi itu dia. Ya. Prioritaskan Tuhan, yang lainnya akan berada di tempat yang sangat tepat. Berikutnya, poin yang keempat, memikul salib melewati kematian. Ya. Ayat 38, saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya. Perkataan ini sering diperagakan begitu, sehingga setiap Paskah atau momen Minggu Paskah, banyak orang atau sebagian orang lebih tepatnya itu membuat drama bagaimana Yesus memikul salib, ya. Ataupun juga sebagai pengikut Kristus secara literal memikul salib, saudara. Tentu yang Tuhan maksudkan bukan sesuatu yang sifatnya literal, gitu ya, sesuatu yang sangat harfiah. Tentu bukan itu. Saudara-saudara, memikul salib itu banyak dimengerti oleh orang-orang, termasuk orang Kristen itu sebagai panggilan untuk menderita bagi Kristus, gitu ya. Sebenarnya lebih dari itu. Memikul salib bukan semata-mata panggilan untuk menderita, tapi memikul salib sebenarnya panggilan untuk mati, saudara-saudara. Walaupun dalam kisah penyaliban, ya, dalam sejarah baik dari asal muasal gitu ya, hukuman salib di Persia, kemudian sampai ke Yunani dan Romawi, saudara-saudara, memikul salib sebenarnya adalah panggilan kematian. Orang yang memikul salib itu artinya orang yang dihukum mati. Apa yang Tuhan maksudkan? Memikul salib juga bukan sebuah training rohani sebenarnya. Memikul salib sebenarnya berarti bahwa kelayakan kita sebagai umat Tuhan adalah ini. Umat Tuhan yang layak itu adalah umat Tuhan yang telah melewati kematian. Saudara-saudara, bayangkan, umat Tuhan yang layak itu adalah umat yang melewati kematian. Ya, bukan umat yang banyak menderita, tapi umat yang melewati kematian. Di sebuah kepercayaan yang juga cukup tua di dunia ini, ya, disebutkan seperti ini. Para pemimpinnya
sebelum ditahbiskan atau diberkati sebagai pemimpin agama itu akan mengadakan upacara kematian dahulu. Jadi beliau-beliau ini yang akan ditahbiskan jadi pemimpin agama akan diupacarai dengan upacara kematian, saudara-saudara. Setelah diupacarai kematian, barulah diupacarai upacara penyucian begitu. Sehingga dipandang suci, dipandang layak untuk memimpin umat. Tapi saudara ketahuilah dalam iman kita, iman Kristen, ya, kita semua bukan hanya pemimpin agama, bukan hanya pemimpin sebuah persekutuan gereja atau gembala, tapi semua kita orang percaya harus melewati kematian baru layak menjadi umat Tuhan. Bagaimana caranya ya? Kita melewati kematian kemudian jadi umat Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya Yesus Kristus mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Bersama Kristus. Dalam kematiannya kita mati bersama Kristus, dalam kebangkitannya kita bangkit bersama Kristus. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, kita sebenarnya adalah orang-orang yang disatukan dengan Kristus. Melalui iman kita disatukan dengan Kristus dalam kematiannya dan juga dalam kebangkitannya. Saudara-saudara, hari ini kita semua yang percaya pada Kristus sesungguhnya kita diperhitungkan sebagai orang-orang yang telah mati dan juga telah bangkit. Kita melewati kematian. Tentu ini bukan bagi orang yang Kristen KTP, tapi mereka yang betul-betul menerima Kristus karena sadar bahwa tanpa Kristus dia binasa. Kristus adalah sang juru selamat yang melalui dia, sang juru selamat ini, setiap orang yang mengaku percaya menerimanya memperoleh hidup yang kekal. Ya, sifatnya pribadi, personal, tidak karena ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan ya itu bukan iman yang sejati, tapi iman secara pribadi. Apapun kata orang, apapun situasi di luar, dia ikut Yesus Kristus secara pribadi karena panggilan Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini diperhitungkan sebagai orang yang telah melewati kematian. Saya percaya kita semua yang menyaksikan tayangan ini adalah orang-orang yang telah melewati kematian. Amin. Sebab bersama Kristus kita mati bersama dia dalam penyalibannya dan kita bangkit pada hari yang ketiga bersama-sama dengan dia juga. Itu sebabnya kita disebut sebagai orang-orang yang umat yang layak. Kita telah memikul salib bersama Kristus, melewati kematian. Nah, ini dia, saudara-saudara. Dan tentu saja saya tahu dalam hidup ini bisa saja kita menderita penganiayaan karena iman. Tadi kena diskriminasi, tadi dianggap rendah karena ikut Yesus, dan lain sebagainya. Dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Tapi itu bagi saya bukan memikul salib, ya, tapi memang menderita demi nama Tuhan. Itu sebabnya istilah memikul salib tidak pernah muncul lagi dalam surat-surat Rasul, bahkan kisah para Rasul. Sebab, saudara-saudara, semuanya telah melewati kematian. Semua orang yang percaya sesudah Yesus Kristus bangkit telah melewati kematian. Mereka mati dan bangkit bersama Kristus dan hidup dalam kuasa kebangkitan. Sekalipun ada penganiayaan, tapi tidak perlu mundur karena Kristus Yesus Tuhan hidup dalam hidup kita. Dan kekuatan adikodrati, kekuatan supranatural untuk setia sampai akhir ada dalam diri kita setiap orang yang percaya. Karena materai keselamatan itu kekal, materai itu adalah Tuhan mengenal kepunyaannya, dan setiap orang yang di kepunyaan Tuhan hidup bagi Kristus, dan Kristus hidup di dalam dia, dalam kita semua. Saudara-saudara, itu dia. Kemudian yang kelima, ya, mengenai hidup yang kekal, ayat 39. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, salah satu panggilan yang ada, ya, walaupun bukan bagi semua orang, dalam komunitas orang percaya, komunitas Kristiani adalah panggilan menjadi martir, saudara-saudara. Pada gereja mula-mula atau dimanapun Injil pertama kali dimulai, seringkali ada saja orang-orang yang menjadi martir, begitu ya. Baik dalam jumlah yang kecil maupun juga jumlah yang besar. Nah, mereka yang mengalami hal semacam ini, artinya mati sebagai martir, saudara-saudara, tidak perlu khawatir dengan hidupnya. Tuhan sendiri berkata bahwa barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Yesus Kristus, dia akan menerimanya kembali. Ya. Daripada kita takut dengan tantangan, takut dengan resiko ikut Kristus, tapi justru kehilangan hidup yang kekal. Karena para penakut tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang ikut Yesus tahu risikonya, apapun yang terjadi, sekalipun bahkan jadi martir kehilangan nyawanya, dia memperoleh hidup yang kekal. Ya. Dan saya tahu pada zaman ini, di tempat kita berada saat ini cenderung aman, saudara-saudara, damai sejahtera, kita hidup saling mengasihi, saling menghormati dalam toleransi yang proporsional dalam kehidupan sehari-hari. Kita patut bersyukur. Ya, di situ kita berbagi kasih, kesaksian dengan cara yang berbeda. Tapi mereka yang menjadi martir pun juga Tuhan perhitungkan. Mereka akan mendapatkan nyawanya kembali, bahkan dalam hidup yang kekal, dan mahkota
yang abadi. Itu dia yang kelima, yang terakhir sekali tentang menyambut utusan Kristus, ayat 42, ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menyambut upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Ya. Saudara, salah satu bentuk keramah tamahan adalah kita saling menyambut seorang dengan yang lain. Bahkan bagaimana Yesus Kristus mencuci kaki murid-muridnya, itu bagian dari demonstrasi bagaimana kita hidup dalam keramah tamahan sebenarnya. Nah, salah satunya adalah ketika kita menyambut Yesus, kita menyambut Bapa. Ya. Makanya seperti kata Tuhan Yesus, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa di surga, dia melihat Allah. Dan kalau kita telah menyambut Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sedang menerima Allah itu sendiri. Ya. Itu sebabnya kita orang percaya bisa memanggil Dia Allah sebagai Bapa kita. Kemudian dalam hidup ini ada hamba-hambanya, baik di sini disebut sebagai para nabi maupun juga orang benar, ya, sesama kita orang percaya atau murid Kristus. Jika kita saling menyambut seorang dengan yang lain, kita akan menerima upah orang yang kita sambut. Luar biasa. Kalau kita beramah tamah, ingat itu besar sekali artinya. Siapapun yang kita sambut, yang datang dari Tuhan, entah dia hambanya, entah dia sesama orang percaya, entah dia murid Kristus, saudara-saudara, kita akan menerima upah pelayanan mereka juga. Ya, luar biasa. Sebabnya tidak pernah salah kalau kita berlaku ramah seorang dengan yang lain. Bahkan dalam surat Ibrani dikatakan, dengan bersikap ramah, ya, beberapa orang tidak diketahuinya sedang menjamu malaikat-malaikat, sedang menjamu utusan-utusan Allah itu sendiri. Bahkan tidak jarang malaikat secara literal dijamu oleh seseorang tanpa ia sadari. Siapa yang pernah melakukannya? Abraham, saudara-saudara. Abraham satu kali, ya, ketika dia bersantai pada hari sejuk, datanglah Tuhan sendiri dan juga malaikat-malaikat yang menyertainya. Dan Abraham menyambut mereka dengan ramah, menghidangkan roti yang baru, ya, menghidangkan masakan yang layak, ya, dari anak lembu, kemudian susu dan lain sebagainya. Dan Abraham telah menjamu Tuhan sendiri dan para malaikatnya, saudara-saudara. Tuhan memberikan janji, tahun depan engkau akan memiliki keturunan. Lahirlah Ishak, anak yang bawa sukacita. Nah, bersikaplah ramah seorang dengan yang lain. Bukankah kita adalah orang-orang percaya? Sambutlah orang secara proporsional sebagaimana selayaknya. Karena demikianlah kita hidup dalam keramahan di dalam Kristus. Jadi hari ini, saudara-saudara, apapun perkataan Kristus yang kita temui dalam firman Tuhan, akan kita mengerti kalau kita betul-betul mengerti isi hati Tuhan. Ya. Seperti seorang dengan yang lain di antara kita hidup dalam pengertian bersama, kerukunan, sebab kita saling mengenal satu dengan yang lain. Kenallah Kristus. Dari mana? Dari segenap karyanya, pribadinya, karyanya, yakni karya penebusan itu. Dari situ kita akan mengenal hatinya. Dan dengan demikian kita akan mengerti firman-Nya, dan kuasa firman-Nya itu memberikan kita damai yang sejati, menguduskan kita, ya, membuat kita mengerti bagaimana hidup dalam kasih yang utama, bagaimana kita menyadari kita adalah umat yang telah diterima, dilayakkan, sebab kita semua telah melewati kematian di dalam Kristus, disalibkan bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus. Kita hidup dalam hidup yang kekal, dan kita hidup dalam keramah tamahan yang benar dalam Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selamanya.